Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah atau untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 18 sebagai pembuka kaji. Pembuka kaji. Kaji kita sudah ada kopiannya. Sebagaimana biasa di hari Senin kita mempelajari kitab Bulughul Maram, yang kita ambil hadis-hadis dan penjelasannya dari sana dan syarahannya. Haram hukumnya membuang kotoran, membikin kotoran di masjid. Ada sekian hadis. Di sini kita nukil 4 hadis dan penjelasan ringkas. Yang pertama hadis dari Abu Dzar. Semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, uridat alayya, dipampangkan, diperlihatkan, alayya, kepadaku, a'malu ummati, segala amalan-amalan ummati, umatku, hasanuha, yang baiknya, wasaiwa, dan yang buruk jeleknya. Fawajadtu, maka lalu awajadtu, aku mendapati, fi mahasini a'maliha, di dalam mahasin, kebaikan-kebaikan amalan umatku, ada suatu gangguan atau rintangan, yumatu, yang dicampak, disingkirkan dari jalan, tariq. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan wajadtu, aku mendapati, fi masawi, dalam kejelekan, keburukan, a'maliha, amalan-amalannya umatku itu, an-nukha'ah, ludah, takunu fil masjid, yang ada di masjid, la tudfan, yang tidak dikuburkan. Hadis di bawah, al-buzaqu, meludah itu di masjid adalah suatu khati'ah, suatu kesalahan, wa kafaratuha, dan penebus dosanya adalah dafnuha, menguburkan, memendamnya. Mari kita pelajari hadis dulu. Salah satu kelebihan, keutamaan, keistimewaan Nabi, bahwa terkadang Allah perlihatkan kepada beliau sesuatu yang tidak nampak bagi kita umatnya.
itu persoalan gaib, atau apa yang akan terjadi, atau apa yang ada di alam sana di akhirat. Antara lain, kadang diperlihatkan kepada beliau apa-apa ganjaran, apa-apa pahala sekaligus balasan yang akan diterima oleh umat beliau lantaran perilaku, tingkah, perbuatan, perangai dan pembicaraan umat. Seperti ini. Kata beliau, uridat itu dipamerkan atau dipertontonkan, diperlihatkan alaya atasku atau kepadaku, a'malu ummati, amalan-amalan umatku beserta balasan-balasannya. A'malu, amalan-amalan umatku diperlihatkan kepada aku berupa hasanuha, yang baik-baiknya dan yang buruk-buruknya. Artinya apa? Allah telah mempersiapkan dan menyediakan balasan setiap amalan, sekecil apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, walau hanya secuil atau sezarrah, amalan itu, perbuatan itu tetap ada balasannya atau ada sanksi hukumannya. Makanya kita tidak boleh memandang remeh, memandang enteng keburukan atau kebaikan walaupun semiang, secuil, sedikit. Semuanya tercatat, semuanya tertulis, dan nanti akan diperlihatkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khaira atau syarra, khair yang baik, syarra buruk. Meskipun dia mithqal dzarrah, seberat dzarrah. Zarah itu kan ukuran terkecil, sesuatu yang terkecil. Ada ulama malahan menyebutkan contohnya yang terkecil itu di sela-sela lubang liang lalu masuk cahaya matahari, nampaklah kabut-kabut berterbang. Kalau dulu loteng gitu tuh tidak pakai tidak pakai plafon, dan suang saya tabu atau nampak di celah-celahnya kabut-kabut terbang. Itu namanya zarrah. Ada ulama yang memahami demikian. Jadi walaupun sebesar itu, pasti kamu akan melihat apa? Ia melihat balasannya. Kepada Nabi Muhammad sudah dipertontonkan, sudah diperlihatkan amalan-amalan umat beliau, yang baiknya atau yang buruknya. Hasanuha, hasan itu kan yang baik. Kalau sayyi'uha, sayyi' yang buruk. Maka ketika diperlihatkan kepadaku, kata beliau, aku dapati di dalam amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatku itu ada berupa ada tu gangguan atau sesuatu yang menyakitkan atau yang mengakibatkan mudarat di jalan yang disingkirkan oleh seorang hamba umatku itu. Rupanya itu juga ada balasannya. Di jalan, apakah kulit pisang, kulit cimangko, buah sempelo, nagosari disangkut daun,
sahabat jangko baca lamo sehari ada 1 tahun kulit cemangko dibuang, atau duri, atau batu encing, atau apa saja yang bisa membuat orang terganggu, tersakiti, mudarat yang menimpa, lalu dibuang. Namanya yumat, disingkirkan. Terkadang hanya dengan menjentikkan ujung jari kaki, terbang dia. Jangan dikira tidak ada nilainya, karena semuanya tercatat. Bukan hanya di jalan raya, di labuh-labuh, di lorong-lorong, di gang-gang, atau di mana saja kita menampakkan sesuatu yang bisa mengganggu, bisa menyakiti, bisa mudarat dan bisa bahaya kepada orang lain, buang, singkirkan dengan niat untuk viral di langit. Untuk viral di langit. Ada orang yang di bumi tidak viral tapi di langit viral. Ada yang di bumi viral tapi di langit entah siapa-siapa dia. Kini kau bikinlah suatu amalan yang bikin langit itu heboh, malaikat-malaikat hiru, gaduh. Sampai malaikat-malaikat ada yang berdebat kira-kira berapa pahalanya. Namanya takhasum malaikat. Malaikat berdebat, bertengkar tentang alangkah besarnya palasyanu. Ini di sini rupanya menyingkirkan gangguan di tempat orang yang akan lewat, tempat orang yang akan lalu. Tercatat seperti amalan tertulis yang dipertontonkan, diperlihatkan kepada Nabi SAW oleh Allah. Ini dia. Kalau begitu, alangkah banyak amalan-amalan yang terbuang-buang, yang tidak kita lakukan. Mestinya itu menambah catatan-catatan amalan kebaikan, meninggikan derajat, meninggikan posisi kita nanti insyaallah. Tapi karena kita itu tidak memperhatikan, hanya sambil lalu saja, bisa plastik kita singkirkan, bisa batu kita singkirkan, bisa duri, bisa bilah yang kita singkirkan, bisa kaca atau paku rebana. Paku rebana. Kalau paku payung lagi paku. Tertelantang teh. Dan tak bayang dia kok lalu pajak kecil. Lunak kakinya tak buat. Tu tak bayang wak campaan atau wak banaman. Jangan dianggap nilainya tidak ada atau kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu remehkan perbuatan baik itu walaupun sangat kecil. Ada amalan-amalan yang kadang-kadang bisa melebihi amalan salat, puasa, dan amal lain. Ada amalan menyelamatkan orang yang kadang-kadang luput itu bagi ahli ibadah memperhatikannya. Karena ahli ibadah orang yang khusyuk beribadah saja, orang yang kadang-kadang tidak peduli dengan orang lain. Tapi ada orang yang ibadahnya tidak begitu luar biasa, cuman dia banyak berbuat kebaikan, manfaat, faedah orang lain, itu luar biasa. Salah satunya ini. Wa wajadtu, dan aku mendapati pula fi masawi, dalam catatan keburukan amalannya, masawi kan kejelekan keburukan amalan umatku itu rupanya ada nanti namanya nukha'ah. Nukha'ah itu ludah, mengandung dahak yang ada di masjid yang tidak dipendam. Begini,
Masjid Nabi itu kan tidak pakai keramik. Dulu. Tidak pakai karpet. Langsung di situ pasir, tanah. Dindingnya batu-batu bata yang dibikin daripada tanah liat padang pasir dijemur. Rendah. Tiang-tiangnya batang korma. Pelepah dan atapnya sebagian. Dan karena itu kondisi, orang biasa saja meludah. Buang ingus. Satu kali ada itu ludah atau dahak ingus yang nampak. Tidak dipendam, tidak dikuburkan, tidak disingkirkan oleh pelakunya. Rupanya tercatat itu. Tercatat sebagai orang yang mengotori rumah Allah. Mengotori rumah Allah. Nabi kan pernah kehilangan seorang perempuan hitam. Karena perempuan itu dengan sukarela membersihkan sampah-sampah, ranting-ranting kayu yang ada di masjid Nabi. Dibersihkannya supaya orang bisa salat. Ingat, salat zaman Nabi kadang-kadang tidak pakai alas, langsung ke atas tanah berpasir itu. Dia kadang-kadang menempel pasir di jidat, jangan buang kata Nabi, biar aja menempel. Sesudah sujud menempel, biar, jangan mengganggunya, biar aja. Itu kondisi masjid Nabi. Maka kotoran sekecil apapun harus dibuang, harus disingkirkan, harus dipendam. Kalau di masjid Nabi harus dipendam. Bahkan Nabi menyuruhkan agak dalamkan pendamnya supaya nampak kotoran itu terkubur di situ. Kalau bahasa awaknya, jangan barasia lu rumah awak daripada bersaji. Ibu-ibu adalah biasa tukang barasia di rumah, lebihlah barasia bersaji. Dia salah kan kugarin sadalahnya. Kau garin bersaji, saya tak berasian. Awak saya berasian. Sapu. Ada semut bering nampak, sapu semut. Ada kertas. Tuh. Kalau di kami di masjid pondok di Darul Ulum itu yang paling susah, anak-anak. Habis sapu, nah. Ada saja. Kadang-kadang kertas dah dicubit-cubit. Kadang-kadang gulo-gulo. Itu gulo-gulo. Malah tani bala piak kulit. Kulit salak. Kadang tak bersendal. Langsung secudui tiba di masjid. Itu lambek. Yang buah tu. Nampak. Keripangan. Nak orang. Kalau bahasa awaknya. Lah sanyilah mengecian. Ini namanya anak-anak. Setiap orang wak cuma balah hai ya. Setiap di balah batawi balik. Setiap di berasian lapi aku setiap di lurihan akin cuma balik. Leban nak bujang dah. Leban nak bujang. Labi hampir anak tu nak no. Supaya balajang di rumah pak. Kau tahu anak bujang kah? Nak tahu cuba anak bujang kau hampir 3. Baru tahu anak bujang. Sepatunya, terompanya, kaosnya, tasnya, bukunya, penanya, balajang, kasuanya. Ini kalau orang pernah anak bujang, nak kabangi ke orang pesantren. Sebab nak tahu saya anak bujang. Adi masjid itu, pergilah ke sini. Awas, tamu habis ke tiba, orang ke mana si haji. Sepur, sudah tu. Mana dia? Anak-anak nyanyi baru tamat SD
Di luar di rumah di temani. Babian temani rumah pagi-pagi rumah. Bajarah yang untuk mandi di sini ndak. Beraja mandiri. Beraja berdikari, beraja bergaul bersama-sama. Nah, sekarang balik itu. Sekecil apapun sampah, kotoran di masjid disingkirkan. Kalau tidak disingkirkan kita berdosa. Nah, kita berdosa langsung tercatat di catatan amalan-amalan buruk di mana Nabi diperlihatkan. Aku nampak di Nabi ada tercatat di catatan ludah yang tidak dibenamkan. Kan gampang saya mencari data. Yang kini orang bisa mencari data namanya jejak digital. Buka balik catatan tu, nampak. Kadang-kadang tak terkena ada awak pernah ambil jejak digital. Ya. Apalagi di catatan malaikat. Dibuka oleh kan? Kalau orang IT dah dibukanya itu besar. Tanggal barah ditampek jam barah apa tak. Petang orang mencaci salah seorang calon presiden, keluar sekali. Mengancam membunuh, keluar sekali. Kalau dicari dapat. Sebab selagi orang mempergunakan media elektronik, dia mendapat. Ya jam-jam tangan ke bisa dicak. Sebab jam tangan pakai baterai. Bisa dilacak kepada danawa. Itu kepandaian manusia. Apalagi catatan malaikat. Sekecil apapun kita ubek saruk di masjid, cempaklah. Nak malu tak masuk catatan. Barangkali catatan amalan wak kok lah pernah lo jalin Allah ke Nabi. Wah, amai-amai mengaji hari Senayan. Mengunyah-ngunyah. Masuknya ke bawah. Ke bawah. Ke bawah lapiak. Atau ada orang jamaah mengaji, pulang mengaji nampak saruk jalan yang ambilnya. Ya tak tuan sampah, catatan. Jadi intinya jangan pandang remeh suatu amalan, suatu perbuatan baik atau buruk karena setiapnya pasti ada dokumentasinya, ada filenya, sekaligus kedua data balasannya nanti. Cuma sekali mencari data, tekan, keluar data banyak. Halo, kau ibu-ibu yang gatek, tahu gatek? Gagal teknologi. Baiklah, tekan, keluar sekian data. Cari search huruf, keluar data. Kami yang mengaji mencari hadis, tekan hadis sarah, cari bahas. Kalau ada data hadis, lengkap dengan perawi-perawi, lengkap dengan syarahan. Tinggal mau membaca dan tinggal pandai membaca saja. Data ada. Tu mengko guru nampak malih, tak ada bawa kitab. Dia mengaji buat saya apa ngaji. Tapi naklah suah lah. Sebab dia mengaji ke ruang bawa je koha. Ada guru mengaji buka saya buku. Memang ada situ. Nama malih menulis, nama malih mencari buat buku, cari saya punya orang ngaji. Kini kita kaji data malaikat. Data malaikat kan? Ini data manusia sih ada di satelit. Di satelit. Dan kalau awak lupa kau mengawak petang kau. Tapi tersimpan. Salah seorang kiai yang
yang suka lo diperkiai walaupun tak kiai. Dibuka orang tetap nama dia. Dulu mencecek-cecek apa aku. Pak Wowo cecek-cecek tu. Sumbek tu munculnya Pak Wowo piti. Tak balik. Buka orang jejak digital nama dia. Oh, aku. Tak bisa bohong kan. Data tak bisa bohong. Ya bohongnya gambarnya. Fotonya, videonya. Itu dan jejak digital. Kau hampir mencecek, mencela, menjelek-jelekkan begini. Sudah tu. Kalau itu ialah Pak Dirman, dibaca orang, diagi orang Pak Dirman gitu kan. Itu Pak Dirman. Piti baru Pak Dirman dulu. Sibu. Pak Dirman. Pak Dirman itulah kadang sesuatu. Aku akan mapi kaji aku. Lah Pak Dirman lebihnya. Jadi lebih-lebih kita di masjid rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Baitullah fil ard. Rumah Allah di muka bumi ku masjid. Makanya kita baca di awal kaji tadi surah Al-Jin. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Rumah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Dinisbahkan masjid kepada Allah, tanda agung, tanda mulianya. Jangan kotori. Malu awak. Awak ke rumah orang tiba rumah orang menyaruk, nak malu awak. Anak awak asyik, tagah, rumah orang asyik. Balik. Ini pernah punya anak begitu tak? Ke rumah orang, bawa anak, cucu, rupa no. Bik sarok, bangi pak anak. Bang ke bangi. Pak rumah orang bersih. Bersih rumah orang. Kau penyakit ke buat? Halo. Ana mana? Penyakit kami nampak auto. Di mana auto berhenti? Di situ keluar sarok. Paling tak sampai kami. Kalau lakunya wali murid tu auto lagi sekian ratus nama suat. Maka sampai auto beratus lah. Setiap kunjungan itu Di mana auto? Ada sarok. Pas saya memilih sarok sana. Tisu, kulit lansek, kulit cimangko, kulit kisang. Bahkan ada nanti yang pempes di bawah kolong otok ni. Gitu, namanya. Kok tahu larang pahalo Kok tahu lu larang dosa, nak mau orang lakukan itu. Biarlah dia tu masuk ke kasoi daripada penjampaan. Apalagi ni kumun halaman rumah orang. Wah, numpang sembahyang di masjid. Parkiran masjid itu lapang. Awak makan-makan campak ke bawah. Orang pai mengutuk orang masjid. Halaman masjid. Itu tak bohong kan? Tak bohong kan? Detail. Salah satu di Masjid Tanjung Alam, halaman lapang. Pernah salah seorang pengurus pengecian diizinkan lalu deteh. Deknya tamu hari pertukaran tahun atau libur, hari raya. Parkir di bawah lalu deteh. Maningan daki salah sini aja. Ngopek orang. Sajik kumah, WC baun, rupanya sembahyang tak lupa. Auto di laman, di bawah kolong auto, banyak Allah. Itu namanya masawi a'mal. Keburukan-keburukan amal yang diperlihatkan kepada Nabi berserta balasan. Kira-kira mentun. Lain tahu mentun. Ayo mentun. Sebenarnya mentun. Dek taraja yo musaji.
tanpa sadar awak dia mengumbas jadi musaji. Kumua musaji. Nenggak kesal je aku garin terus gulo-gulo karet, permen karet. Balataan di balapia. Sudah mengaji tabligh akbar. Itulah banyak di balapia. Atau masuk sekian permen karet yang laki. Paling tidak ambu pernah mengalami paling tidak. Kan palo depek, papuhnya depek sekali. Palo depek, papuhnya depek dah sekali. Bisa tertangkap kan? Jadi kalau kita bikin sarok, sanksinya langsung bersihkan kumpulan. Kafaratuha dafnuha. Hadis kedua. Kafarah al-buzaq, ludah itu di masjid suatu kesalahan. Sanksinya, kafaratnya, sanksinya, penebus dosa kesalahannya adalah dafnuha, benamkan. Kalau zaman kini kan tak mungkin dibenaman. Barasian sabar sia barasiannya, cukup masjid barasia. Cukup masjid barasia. Kalau tidak, ludahkan ke pakaian, bawa pakaian keluar. Dia hadis nang kampek di belakang halaman 2. Man dakala hadzal masjid, siapa yang masuk ke masjid ini, fa bazakha fi, maka dia meludah padanya. Atau tanakhama, atau berdahak. Falyahfir, maka hendaklah dia menggali lubang. Falyadfinhu, kemudian lalu benamkan dahak itu atau ludah itu. Fa in lam yaf'al, maka jika dia tidak melakukannya, falyabzuq fi thawbi, ludahkan ke kain. Thumma liyakhruj bihi, bawa kain itu keluar. Di zaman dulu, sebab lantai masjid Nabi tanah. Kalau kini cara gampang, bawa serbeta. Ini tahu serbeta. Warnanya merah jambu tu. Ini terkenal lagunya. Sapu tanganku warna merah jambu. Kau bersin, kau berdahak, atau ala batuk-batuk je bawa sapu tangan. Jadi kau keluan atau tisu. Di zaman Nabi langsung meludah. Dikasih sanksi untuk penembus dosa dan kesalahan itu, langsung benam atau singkirkan. Kalau kini tidak ludah, saja nak bisa kotor kumuh musaji, bas sampah, bas sarok musaji, sanksinya ambil balik, bawa keluar. Walaupun kecil. Ludah ko contoh, bang ko contoh, ia di zaman Nabi itu pasir. Dan suasana ludah beliau. Kafarah, diberi sanksi penebus dosanya, harus benamkan sampai hilang. Atau meludah ke kain. Kini tidak ludah ke jiwa tu. Asen, amiang, apa saja, saruk, sampah, yang kita bawa ke masjid, kita bikin saruk masjid, wajib hukumnya, bukan membenamkan, kama ke dibenaman. Kami pungut, ambil barasia malik, bawa keluar. Bawa keluar. Allah, beko kan ada orang kugarindu. Ada marbot, ada nyak badat, nyak buksara masian. Iya, tapi yang salah tetap salah.
Biarlah aku ada nyak badat, nyak surau ke Malaysian. Ndak, karajo tu. Karajo wak tu salah. Oh perkara membarasian tu lain cerita. Kini ko karajo wak tu adalah mengotori masjid. Itu makanya kalau kau makan di masjid, kalau kau minum boleh. Cuman wajib membersihkan lagi. Balilah Batagor kesini nasa sekali ya. Sudah mengaji kok gitu. Makan dosa mau teragak lo ya. Tapi kalau petai-petai beko ke bawah. Nah, lap bersihkan buat keluar. Itu Batagor. Hah? Aduh. Oh, bakso itu goreng. Aduh bakso, aduh tahu aduh goreng, Batagor ya. Lalu hadis yang ketiga halaman 1. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang terkenal. 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah. 10 tahun. Umur ketek-ketek dulu dibawanya di ibunya kepada Nabi. Waktu itu Nabi baru-baru hijrah. Ya Nabi, iku anakmu, mau serahkan kepada engkau untuk berkhidmat. Maka selama 10 tahun Anas bin Malik itu berkhidmat membantu apa saja dari Nabi. Ini ketek. Masih belasan tahun. Anas kau baca itu. Ketika itu keciknya bainama nahnu fil masjid. Huruf banyak hilang. Bainama ketika sewaktu nahnu kami dalam masjid ma'a Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW. Ja'a tiba-tiba datang. Datang Arabi. Arabi itu orang pelosok. Orang Arab dusun, orang Arab pedalaman, orang Arab pelosok, orang Arab gurun. Tipikal orang-orang Arab pelosok, Arab gurun, Arab perampas itu agak kasar dan keras, tipikalnya. Memang tipikalnya. Orang kalau tinggal di gurun tandus itu berbeda dengan orang tinggal di lereng-lereng perbukitan. Mana kareh dia? Cik tinggal di gurun tandus, di batu-batu karang. Ayah jarang bakawan ikan biang. Kemudian tidak berapa jumlah orang. Kemudian adalah orang yang tinggal di daerah-daerah perbukitan. Banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran, hijau-hijau tanaman. Pasti berbeda. Nama lunak dia. Orang tinggal di tanah-tanah subur. Nah, orang namanya Arabi itu orang itu. Orang Arab pedalaman, Arab pelosok, Arab gurun. Datang ke Madinah. Idza jaa Arabi faqama yabul. Dia tersesak pipisnya. Tagak seno yabul, lalu pipisnya di musaji. Tak kira. Datang orang rimbo kepada dia. Tersasak pipis duduk itu. Bagi kira. Awak batuah baca tu. Datang ke masjid Nabi. Nabi sedang duduk-duduk. Tiba-tiba tagaknya. Ia jannya pipisnya. Terbayang? Agak sudiknya pistek. Faqala ashabu Rasulullah SAW. Maka mencari hal demikian, tentu sahabat-sahabat salam tentu bermacam-macam lah. Mah. Kalau bahasa mah kue ya ke jauh. Macam-macam keluar. Mah mencegah. Jan. Alah. Tak buta, tak terkurang macam-macam pangkah. Bahkan dalam hadis lain ada yang ingin memukuli.
memukuli. Kemudian kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, la tuzrimuhu, jangan kalian memutuskan kencingnya. Da'uhu, biasalah menyelesaikan kencing itu dulu. Fataraku, tinggalkanlah nyo hatta lah selesai ko nyo pipis, lalu siram beko. Kita pelajari sekali. Nabi SAW adalah suatu sosok yang luar biasa lembut, tidak kasar, tidak tensi, tidak sampai kalang, tidak panayak, darah, sabar, sangat terkenal kesabaran Nabi. Contoh kesabaran Nabi kon, contoh kelembutan, contoh keramahan, contoh beliau mengerti siana beliau doi. Awak aku kadang-kadang tidak paham awak siana awak doi. Bagi kami yang tukang kaji wah, ngajikan kembali kadang-kadang tidak kenal awak siana pendengar. Kalau Nabi kenal. Ini salah satu kegagalan dalam berdakwah kami itu tidak kenal dengan objek dakwah, tidak kenal dengan audien. Nabi sangat paham ke orang Arabi, orang Arab pelosok, Arab gurun, tentu tipikalnya agak kasar, agak kare. Sahabat-sahabat tidak saya nerima, sebab ke rumah Allah tampik salat. Nang kalama dino sepipis. Wajar sahabat tu kesal, marah, benci, bahkan ingin memukul, wajar. Selaku manusia wajar. Berbeda dengan Nabi. Nabi itu Rasul. Beliau utusan Allah. Beliau jadi contoh, suri tauladan, jadi ikutan. Andaikan Nabi suruh bunuhnya tu. Bunuh apa jatuh, mati tu. Tapi Nabi tidak bunuh. Tampai, nak kabik, bokori. Tidak begitu Nabi. Ini masa Nabi. Barangkali itu nih contoh oleh salah seorang kandidat presiden awak. Dari buli orang, lah mangko-mangko orang, tenang. Akan diancam ditembak orang, caci orang. Kau ibu-ibu, kecil bacotnya. Ibu-ibu tu, tidak ibu sekolah. Lain, sebabnya tahu usianya berhadapan. Apalagi Nabi. Ketika sahabat-sahabat lah akan mengambil tindakan, deknya pipis. Pertama, kata Nabi, jangan kalian hentikan nyo pipis. Itu penyakit. Orang sedang pipis itu sanang dulu. Cobalah. Cik, pipis cik sanang. Awak di luar pintu WC. Tanggung atas sasaknya, langsung kata pacu. Orang lamuna, dalam. Alamu langsung suka lapih, terbuka pintu WC. Itu puncak kebahagiaan. Tak sarik lo mencari sanang lo bentuk. Jadi orang pipis, kata Nabi, jangan hentikan dia kencing. Jangan dihardi. Atau jangan lakukan tindakan sakit. Nah, sedang pipis tertahannya. Apalagi kau pipis kabau lo keluar, lamu. Nah, biarkan, tinggalkan.
biasalah, biasa. Kalau basuh anak, kalian kembali, biasa. Kalau itu basuhnya. Jangan hentikan, biarkan dan tinggalkan dia situ, biar aman. Gitulah Nabi beliau nasihati sahabat dan beliau tidak marah kepada orang Arabi. Setelah itu dipanggil oleh Nabi. Da'ahu faqal. Kata Nabi, inna hadhil masajid, sesungguhnya musajid ko la tasluhu li syai'in, tidak patut, tidak pantas, tidak layak untuk kencing di sini. Min hadal baul, daripada kencing, wala qadar, juga tidak pantas, tidak layak berbuat kotoran di masjid atau membuang kotoran masjid. Innama, sesungguhnya tidak lain tidak bukan, dianya musajid ko dibangun untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendirikan salat berjamaah, membaca Al-Quran dan seterusnya. Lalu Nabi menyuruh orang-orang mengambil seember air, kemudian ditoyongkan ke situ. Ada beberapa pelajaran dalam lanjutan hadis. Pertama, Nabi tidak marah, Nabi tidak kesal, dan Nabi tidak menghardik. Justru Nabi panggil, lalu beliau beri penjelasan, keterangan yang menyejukkan dengan ramah. Tidak dipekeleran orang kau, kelerang itu. Itu Nabi. Setelah dipanggil, Nabi katakan, Nabi jelaskan nama sajid ku apa, nama sajid ku apa, untuk apa didirikan, untuk apa dibangun. Sehingga dikatakan, karena masjid kau dibangun untuk salat, untuk beribadah, untuk baca Quran, untuk beribadah, berzikir semacam, tidak pantas, tidak layak, tidak patut ada kotoran di masjid, apalagi buang air, buang kotoran. Kira-kira orang Arabi cakap tu, kalau tak bayang tak manggut-anggut mungkin tak kan manggut-anggut tu. Bayanglah orang kau manggut-anggut. Nabi begitu kan ada kaedah namanya. Kaedah idza ta'arada mafsadatani, apabila berbenturan dua bahaya, mafsadah, dua hal yang merusak, harus dikorbankan salah satu. Ruya a'zamu dararan birtikafi akhafihima, demi menjaga bahaya mudarat yang lebih besar, langgar bahaya mudarat yang kecil. Mudarat di situ, maka pipis, kencing di masjid itu adalah dosa, itu adalah kesalahan, tidak boleh dibiarkan. Di satu sisi, kalau orang yang pipis kau dipukul, dihardik, dibentak, itu pun mudarat, itu pun bahaya, tidak sampai dakwah. Andaikan Nabi pabian sahabat memukul, pasti dipukul. Nyanyah pada itu, nyanyah. Nah, nama yang paling kadang bahayanya. Nah, paling kadang bahayanya adalah membiarkan sahabat-sahabat memukuli, meminta-minta, menghardik-hardik. Itu kadang bahayanya dibanding dengan pabiannya pipis. Abialah nyo pipis,
selesainya pipisnya. Itu merusak, itu berdosa. Tapi dibanding dengan memukul, menghardik, membentak, mengkasari orang ko, apalagi orang ko orang pedusun, orang pelosok yang tak tahu apa-apa, nanti itu kamu nyampai lo di kampungnya, dan buruk-buruk diterimanya. Akhirnya ditempuh bahaya yang ringan. Apa yang ringan? Biarlah pipis. Kau bisa disiram, bisa diberasihan. Tapi kalau lah bentakan, kalau lah hardikan, kalau cacian, makian, membekas di siko. Itulah Nabi. Beliau yang larang. Kalau bahasa biasalah, nundak mengarati. Pipisinan, biasalah. Biasalah. Awak nang kadang-kadang kon telah pipis tu nak ketek. Galui di surau, maki-maki. Biasalah nak minta boleh maki-maki apa-apa aja. Itu contoh. Itu cara Nabi dalam berdakwah. Lalu Nabi nasihati, Nabi arahkan, Nabi jalihkan, Nabi terangkan kepada orang yang tak tahu kau. Sebenarnya musaji kau. Untuk apa? Kemudian sahabat-sahabat diperintahkan ambil selai, siram pipis na cako. Selesai kajinya. Akhirnya si Arab cako tu kagum kepada Nabi, Islam dan seterusnya. Itu kepada orang dewasa. Buat contoh kau ke anak-anak. Anak-anak diapaknya, dibiayanya bawa ke surau, melatih ke surau. Ibu suraunya pipisnya. Pipisnya. Kalau lain tak amaknya namanya pipis, atau tak amaknya namanya pipis. Biasalah. Sebab mari anak-anak terekam di kepalanya. Anak-anakku rekamannya kuat. Trauma ni ke surau. Amaknya pun mencari anaknya pipis kalah baguncang lo apa nako. Malu no atau mata orang kano no payah lo menahan sebenarnya. Kalau kita tidak berbijak dari Nabi, anak kalau kemantu nyoba ke surau. Ikulah. Surau. Kalau pipis tarang ada anak tu. Direkam di kepala. Ambo mengecek saya tu kah? Tiba nanti dah mau tak tentulah tu. Sebab mau pengurus lo. Jangan tu sikap pak. Bahan ngadang risiko, bahan ngadang mudarat, ngadang bayonya. Tempuh bayo yang pelingan. Pipis bisa dicuci, bisa. Bisa disiram, bisa disiram. Tapi membentak, menghardik, mengata-ngatai, mencaci maki, bisa-bisa timbul pertengkaran. Sebab minta buliah di dunia kau dilawan orang berusi. Siana melawan orang berusi kalah. Kalah. Dah? Jadi belum lagi terjadi pertentangan, permusuhan, kebencian yang muncul daripada membentak, menghardik. Ikut ditempuhan Nabi. Cari solusi yang paling ringan. Pada dasarnya, jangankan kencing, bikin kotoran saja, tidak boleh. Dan seterusnya. Apalagi kencing. Cuman yang tadi. Kalau dakwah. Itulah dakwah. Gambarannya begitu. Biasanya di tempat yang tidak laki-laki, ada bekas badak-badak terserak. Ada rambut putih serak banyak kan. Biasanya dia tampek ni tak laki-laki.
Lalu berinisiatiflah pengurus-pengurus di situ sampai mengambil box belakang. Ada jamin, kamar, ketek, silakan sinan. Tapi orang banyak ilmu. Dia sudah sampai yang tu. Serak badaknya. Ya buat, kamu mengambil masjid dulu. Salah lah. Kamu pernah jadi pengurus. Pernah lo menyepu. Nampak di belakang. Iko karajo sabananya ndak disengaja. Cuma berencana. Rencana. Jadi kalau kamu tunjo kan kotor masjid. Ndak malu tak? Rekamannya nanti dipertontonkan awak balik di Nabi. Badaknya hampir lampih dulu itu. Misalnya begitu. Terserak ke bawah. Abu terserak bawah. Jadi kalau kau badak-badak yo cari tampek belakang. Ada tampek spesial. Karena itu mengotori masjid. Apa hukumnya? Berdosa. Dosa hukumnya tanpa sadar, Pak, sebenarnya adalah tidak menghormati, tidak memuliakan rumah Allah, tanpa salat, tanpa berzikir, tanpa baca Quran, tanpa berdoa dan segala macam. Halo. Nama badak aku biasanya nak lelaki tu. Produksi tak lah biasanya. Nak ada produksi badak tu. Yang ada memakai badak. Pelajaran dari hadis 1. Wajib hukumnya membersihkan masjid dari sampah dan kotoran serta memelihara kebersihannya. Wajib hukumnya. Berdasarkan hadis-hadis tadi. Siasen, siameng, siasajo. Wajib baginya untuk kalau melihat kotoran, melihat hukumnya berasian, tak perlunya menunggu kerajo tukang bersih masjid. Dan haram hukumnya membuat kotoran dan sampah. Sanksinya ni pilih balik. Supaya jangan berdosa, pilih balik, kami balik. Tapi kalau ditinggalnya berdosa, akhirnya kau bahas supaya jangan berdosa. Sampah nanti, tapi cukup kami balik, bersih balik. Seperti sedia kala. Itu nak guna kafarah. Kafarah kau penutup dosa. Tapi kalau tidak dikamihannya, tidak disapunya, dikampungnya balik, tanpa sadarnya berdosa. Berdosa. Tentu. Kalau kita masuk masjid, nampak kumah awak kamihan, tak perlu disuruh orang. Kamihan. Apa tidak ingin kita mencari mendapat catatan amalan, menambah amalan. Kalau partai ini buku. Yang kedua, haram hukumnya membuang kotoran dalam masjid seperti buang kecil, meludah, membuang dahak, ingus dan kotoran lainnya. Termasuk kulit kuaci, kulit gulu-gulu haks, aqua galeh, atau karate dalam fatwa ulama haram hukumnya. Lebih baik masuk ke atas, masuk ke soy, bawa keluar. Masuk ke soy, masuk ke atas, bawa keluar. Tidak menyampang keluar, campang keluar, kumuh keluar. Masukkan ke asoy, ke kresek, mat. Bagi yang terlanjur nomor 3. Bagi yang terlanjur membuang kotoran di masjid, hendaklah segera menghilangkannya dan membersihkannya supaya terbebas dari dosa akibat membuang kotoran. Berarti membuang kotoran berdosa. Membuang kotoran di masjid berdosa.
Yang selama kau ndak sadar awak bahasa itu dosa. Itulah pasalnya. Ndak sadar awak atau ndak tahu awak atau apalah, rupanya berdosa kumah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kan ada dosa kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperdalam lubang guna menimbun atau menutup dahak ludah dalam masjid di zaman beliau. Itu suatu indikasi, suatu petunjuk, suatu ketegasan membersihkan tu memang harus sabar rahsia-rahsianya balik, ndak nampak bakihnya. Gini, ada dahak, ada ingus di masjid. Nabi perintahkan dalamkan lubang, masukkan dahak ingus tu ke situ supaya batu-batu ndak do bakih. Itu petunjuknya. Berarti kotoran apapun yang kita dibikin masjid harus batu-batu berasian seperti sedia kala balik. Ndak sekedar acak-acak saja. Disapu balik, dikamiah balik atau kok pangah balik. Kau nak jambil sarok. Nampak yang sering terjadi ketika tabligh akbar. Ketika datang ustaz dari mana, atau ketika ibu-ibu pakai baju seragam. Seragam. Nggak, melewat nyebutnya. Biasanya banyak tinggal di dalam masjid, di luar masjid, di bawah hotel. 3 dosa cuma. Dalam masjid, di pakaran masjid tu kana upek garin. Yang nak batang kurak mengaji sebenarnya. Bisa jadi tu omongan keluar ngaji sentiang. Pakai baju seragam. Begini, begini. Kunang orang nak sampai kalang dah biasa tu. Paniknya pu sebanyak tu. Atiahnya pu. Deh, nang kampek. Jadi batu-batu hilangkan, batu-batu berasian balik. Bukan hanya sekadar berasiah, batu-batu hilangkan. Kalau Nabi dulu menyuruh memperdalam lubang sedalam-dalamnya untuk dahak masuk bersih detih. Yang kelima, memberi uzur kepada orang jahil. Jahil orang memang tak tahu, atau orang yang belum tahu, agih uzur. Uzur pun tak tahu maksudnya alasan. Itu alasannya tu. Kalau nya tak tahu, kalau nya bodoh, terima itu sebagai alasan dia nak tahu dia bodoh. Kemudian ajarkannya. Kenapa begitu? Nabi panggil. Dia nak tahunya bahasa nak boleh pipis di masjid. Lalu Nabi panggil. Dan itu dimaafkan. Dan iko dimaafkan, tapi nang datang nak boleh lalu iko masjid iko betul. Kau uzur berarti memberikan maaf. Mereka maaf atas nama orang ko jahil, atas nama orang ko ndak tahu, kasihnya maaf. Dan orang yang bodoh, orang yang tak tahu, orang yang jahil tidak terkena sanksi hukum. Dalam kamu, ndak tahu. Kecuali ndak mau tahu. Ndak mau tahu, ndak amu dia dia. Tahu, sok tahu. Aku nak dulu. Memang betul-betul nak tahu. Ndak disanksi. Cuma Nabi memanggil orang cukup. Ndak Nabi surah menyiram orang lain, Nabi surah menyiram. Pipis di masjid, siapa menyiram kau? Sahabat Nabi, sahabat lain. Dia nak tahu, dia dipanggil Nabi. Dimaafkan, diterima alasannya dia nak tahu. Selagi orang nak tahu, nak ada hukuman. Saya lagi nak tahu. Cuman, nyo harus tahu. Manjalang tahu.
Nggak ada orang pun tak mau tahu, ndak mau tahu. Lah sembahyang lah sendu. Aduh orang nak agama lah sembahyang lah sendu. Anu ndak peduli, ana lain-lain dengan kewajipannya harus. Lah sembahyang wak tu pasal madalah tu. Sekarang agama itu sen. Itu memang agama. Agama kan tak sembahyang sen. Tak puasa sen. Banyak agama. Seluruh sisi lini kehidupan kita diatur lah agama. Termasuk lain. Bersikap lemah lembut kepada orang jahil. Tidak jahil ada bu. Jahil. Kalau jahil usil. Orang jahil orang yang tidak berilmu. Tetap lemah lembut. Jangan dihari, jangan dibentak, jangan dicaci, jangan dimaki. Apalagi dipukul. Nyon tak tahu. Bagi tahu. Berbeda nanti kalau orang ku tahu. Nyon tahu. Di karajonya. Itu namanya mencari-cari. Mencari-cari gara-gara. Mencari musuh. 8. Mengajarkan orang-orang jahil tentang hukum-hukum agama dengan cara yang gampang dan paham, bisa dimengerti. Itu penting. Kita apa? Ada contohnya Nabi cakap. Gampang sih Nabi ngicet. Iko musaji tidak patut, tidak pantas kencing di siko, kotoran siko, karena musaji ko dibangun untuk begini. Paham orang capek. Tidak panjang. Nabi itu tidak suka panjang lebar ngicet. Kecil beliau ringkas, padek, paham. Namanya Jawaimul Kalim. Itulah gaya Nabi. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, memang Nabi kalau menyampaikan sesuatu tak panjang-panjang. Tidak panjang. Padat, ringkas, jelas. Orang bisa paham. Bisa paham orang. Bukan hanya ketika berdakwah, ketika berdoa pun Nabi tidak panjang-panjang. Singkek, pedek, mencakup. Mencakup. Yang terakhir, yang terakhir, kesabaran Nabi dalam menghadapi orang-orang yang bodoh. Orang-orang jahil, orang tak tahu atau orang dungu, Nabi sabar menghadapinya. Berbeda dengan menghadapi yang lain. Kelebihan Nabi, beliau paham siapa yang beliau hadapi. Itu kelebihan Nabi. Paham siapa sahabat-sahabat, wataknya, perangainya, kebiasaan, paham beliau. Itu makanya Nabi kadang-kadang nasihat kau tak sama. Datang si A, beliau kasih nasihat ini. Datang si B, nasihat ini. Datang si C, sesuai dengan wataknya, karakternya, sifat, kebiasaan Nabi itu. Akulah kaji kita sebagai ini. Mudah-mudahan kita tidak memandang enteng kebajikan dan tidak mencepelekan suatu kesalahan. Karena semuanya tercatat, semuanya tertulis, semuanya tercantum dan akan ada balasan masing-masingnya. Jadi biasanya orang butuh huruf tu. Orang butuh huruf biasanya. Batas suci, ibawanya terompa kalam. Akan butuh huruf ni. Kecuali terompa tu dijenjeng, diangkat, dijenjeng, diarak-arak dalam, kita letak arak. Tapi kita longkahi sepatu sinan, kan butuh huruf orang. Dan nampak urus orang. Karena walaupun dosanya tidak sebesar dosa dalam masjid. Yang peringkat dosa kan tidak sama. Tidak sama. Lah. Semoga amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.